Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua dan tetap semangat untuk menjalani hidup dan kehidupan yang merupakan anugerah Tuhan bagi kita semua. Mari dengan segala kerendahan hati kita bersama-sama bersekutu beribadah lewat sehati dalam doa Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita menaikkan pujian dan syukur kita di hadapan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam hari ini diambil dari surat pertama Petrus pasal 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12. Mari kita berdoa memohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus untuk memahami akan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk persekutuan pada malam hari ini yang olehnya kami boleh bersama-sama dengan seluruh saudara-saudara seiman malam ini bersekutu beribadah sehati dalam doa di hadapan-Mu. Kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon tuntunan yang daripada-Mu ya Roh Kudus dalam memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara dan menyatakan tuntunan-Mu apa mau dan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12.
kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Tema renungan kita pada malam hari ini bukan teori, tapi tindakan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita ingin membeli sebuah barang, apakah itu televisi atau sound system, maka tentunya banyak hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kita. Tidak hanya dari sisi casing yang mungkin menarik atau unik bagi kita, tapi tentunya yang lebih penting adalah bagaimana kualitas daripada barang yang akan dibeli itu. Kita sering mendengar berbicara tentang kualitas. Ada juga yang namanya kualitas KW1 dan KW2, yang tentunya juga memiliki perbedaan dari sisi harga atau nilai. Ini berbicara tentang barang yang akan kita beli atau yang akan kita miliki. Bagaimana ketika kita berbicara tentang kehidupan? Hidup dan kehidupan yang kita jalani setiap hari tentunya adalah sebuah kehidupan yang hendaknya memiliki kualitas. Tapi kualitas bagaimana yang kita mau tampilkan? Apakah dari sisi penampilan kita, dari sisi identitas, atau kedudukan, bahkan jabatan-jabatan kita? Apakah dari sisi materi-materi yang kita miliki, itu menjadi sebuah penilaian atau menunjukkan tentang kualitas seseorang? Ini patut kita pertimbangkan, ini patut kita renungkan. Juga tidak terkecuali berbicara tentang hidup kekristenan. Tentunya tidak hanya teori yang kita tahu tentang apa iman Kristen itu. Bagaimana hidup menurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus bagi kita. Namun yang juga terpenting adalah, dan ini yang paling penting, bagaimana kualitas kehidupan kekristenan kita. Karena itu satu kali Yesus pernah berpesan kepada murid-muridnya, hendaklah terangmu bercahaya. Terang di sini berbicara tentang sesuatu yang dari dalam kehidupan orang percaya kepada Kristus, yang dapat dilihat, dirasakan, dan dialami oleh orang lain. Nah, saudara-saudara, surat pertama Petrus ini ditulis Petrus kepada orang-orang Kristen yang tersebar di beberapa daerah yang disebut sebagai orang-orang pendatang atau orang-orang perantauan. Memang tidak bisa dipungkiri, sejarah surat Petrus ini menampilkan sebuah fakta tentang kondisi kehidupan orang percaya yang sedang tertekan oleh karena iman mereka kepada Kristus. Banyak di antara mereka yang akhirnya menjadi korban akibat daripada mereka harus mempertahankan iman mereka. Bagi mereka, iman di dalam Kristus atau Kristus adalah lebih penting daripada tunduk kepada penguasa-penguasa yang tentunya menarik mereka
untuk menjadi orang-orang yang tidak percaya dan meninggalkan Kristus. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini, Petrus menuliskan serentetan nasihat bagi orang Kristen untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana hidup di tengah-tengah situasi yang tertekan. Bagaimana menghadapi masalah-masalah dalam relasi dengan orang lain yang mungkin tidak seiman dengan kita. Atau mungkin orang itu punya masalah dengan kita. Apakah itu di tempat kerja, bahkan juga di tengah-tengah kehidupan keluarga. Sekali lagi ia menandaskan sebuah kata kepada kamu semua untuk memiliki ciri-ciri hidup Kristen yang akan diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Oleh sebab itu dalam hubungan antar sesama saudara seiman maupun yang bukan Kristen harus mewujudkan sebuah sikap yang menandakan bahwa ia adalah orang yang percaya kepada Kristus. Ia adalah murid Kristus. Meskipun sebagai perantau atau pendatang, orang di sekitar kita harus bisa merasakan berkat yang telah kita terima dari Tuhan dan menikmati hidup bersama dalam keharmonisan dan juga dalam hidup dalam suasana kekeluargaan. Inilah Kristen yang bukan hanya berteori, tetapi bertindak. Lakukan yang baik. Di sini Petrus mengutip Mazmur 34. Diawali dengan kata-kata sebab. Ini menunjukkan bahwa kutipan tersebut sebagai dasar dan alasan dari nasihat-nasihatnya di ayat 8 dan ayat 9. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Menarik saudara-saudara yang kekasih. Dengan sikap etis yang demikian, ada hal yang diterima dan didapatkan oleh orang percaya, yaitu memperoleh berkat. Karena kalau terus kita membaca pembacaan kita tadi, kita mendapati bahwa siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Begitu padat apa yang disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang Kristen pada saat itu, dan juga tentunya menjadi perenungan bagi kita semua pada malam hari ini. Bahwa siapa yang mencintai hidup harus melakukan apa yang baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Tuhan mengganjar sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, saudara-saudara, apa yang kita katakan dan kita perbuat terhadap sesama seharusnya mencerminkan hidup kita sebagai orang-orang yang benar yang mencintai hidup. Karena itu, apabila hubungan dengan sesama diwarnai konflik, ada kepahitan, pertama-tama mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Mari kita saling mengampuni, memberi ruang dan waktu dalam hidup ini untuk Roh Kudus bekerja, untuk menuntun kita, untuk menjadikan kita sebagai pribadi yang tentunya semakin berkualitas. Bagaikan emas, untuk mengetahui kemurniannya, emas itu akan dibakar. Maka tentunya situasi dan keadaan kehidupan kita yang menantang iman kita, pencobaan-pencobaan yang kita alami, disitulah kita menunjukkan tentang iman yang ada pada kita, bahwa iman kita tidak hanya sekedar percaya dan percaya, tapi iman itu adalah iman yang menghasilkan buah. Dan buah itu bukan KW1 dan KW2, tetapi buah yang sungguh-sungguh berkualitas. Di sanalah Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Terpujilah Kristus. Amin. Firman Tuhan.
walau suka, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Kebenaran firman-Mu telah menjadi bahagian kami, Tuhan. Tuntun kami, ya Roh Kudus, untuk menjadi pribadi yang semakin berkualitas dalam keberimanan kami di hadapan-Mu dan di tengah-tengah kehidupan sesama. Berkati kami senantiasa untuk pribadi menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang selalu mengedepankan apa yang menjadi kepentingan orang lain, menjadi pribadi yang dapat memperkatakan perkataan yang penuh dengan kelemah lembutan, dan tidak menjadi pribadi yang cenderung menyampaikan perkataan-perkataan yang tidak membangun. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini juga kami menaikkan doa kami untuk hidup dan kehidupan kami. Berkati kami selaku pribadi di hadapan-Mu. Berkati kami dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Kami dalam berbagai pekerjaan dan tanggung jawab kami. Kami di tengah-tengah berbagai usaha-usaha kami. Dalam berbagai perjuangan-perjuangan kami untuk yang terbaik dalam hidup ini. Bahkan Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami. Tolong dan tuntun kami, ya Roh Kudus. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik yang terbaring di rumah sakit, yang sedang menjalani isolasi mandiri, atau saudara-saudara kami yang juga diperhadapkan oleh berbagai kelemahan-kelemahan tubuh. Tuhan, kami mohon Engkau anugerahkan iman dan pengharapan, semangat bahkan sukacita di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan memulihkan. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami juga mau menaikkan doa malam ini untuk waktu istirahat tidur malam kami. Berkati kami semua, lindungi dan peliharakan kami. Anugerahkan semangat yang baru yang daripada-Mu Tuhan ketika kami boleh bangun oleh karena kasih dan kehendak Tuhan. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan sehati dalam doa pada malam hari ini. Terpujilah Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Mari terus bertumbuh dan hidup dalam pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan salah satunya lewat persekutuan sehati dalam doa bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman. Tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom bagi kita semua dan Bongi Melo.